Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami yang akan memampukan kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kemurtadan Membuka Jalan. Ayat intinya diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Keterangannya, ketika gereja mula-mula menjadi jahat karena meninggalkan kesederhanaan Injil dan menerima upacara-upacara serta adat istiadat kekafiran, gereja itu kehilangan roh dan kuasa Allah, dan supaya dapat mengendalikan keyakinan orang banyak, ia berusaha mendukung kuasa sekular. Akibatnya ialah kepausan, yaitu gereja yang mengendalikan kuasa negara dan mengusahakannya untuk memperpanjang kesudahannya sendiri, teristimewa dengan menghukum pembangkangan. Manakala gereja telah memperoleh kuasa sekuler, ia menjalankan kuasa itu untuk menghukum yang menolak ajaran-ajarannya. Gereja-gereja Protestan yang telah mengikuti langkah Roma dengan mengadakan persekutuan dengan kuasa-kuasa duniawi telah menyatakan kerinduan yang sama untuk membatasi kemerdekaan keyakinan. Suatu contoh untuk hal ini dapat dilihat pada penganiayaan yang terus berlangsung lama dilakukan oleh gereja Inggris kepada mereka yang menolak pengajarannya. Selama abad ke-16 dan ke-17, beribu-ribu pendeta yang tidak mau tunduk telah dipaksa untuk meninggalkan gereja mereka, dan baik para pendeta dan rakyat diancam hukuman penjara, siksaan, dan mati syahid. Kemurtadanlah yang memimpin gereja mula-mula mencari bantuan pemerintahan sipil, dan ini membuka jalan untuk perkembangan kepausan, yaitu binatang itu. Paulus berkata, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Jadi kemurtadan dalam gereja akan membuka jalan untuk patung binatang itu. Setan akan bekerja dengan segenap kuasa dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 dan 10. Dengan jelas pekerjaannya dinyatakan oleh dengan cepat bertambahnya kegelapan, kesalahan-kesalahan di kalangan masyarakat, pembangkangan dan kekacauan zaman akhir ini. Setan bukan saja sedang menawan dunia, tetapi penipuan-penipuannya sedang menghampiri gereja-gereja yang mengaku milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemurtadan besar akan berkembang menjadi kegelapan yang pekat seperti tengah malam. Bagi umat Allah, ini akan menjadi suatu malam kesesakan, malam ratapan, malam penganiayaan demi membela kebenaran. Tetapi setelah malam kegelapan itu, terang Allah akan bersinar. Kemurtadan membuka jalan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan bahwa kemurtadan gereja-gereja yang mengaku pengikut Tuhan akan membuka jalan bagi didirikannya patung binatang itu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita, siapapun kita,
mari datang mengikuti kehendak Tuhan. Mari terus mengikuti agenda-agenda Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dan Alkitab saja. Tidak mengikuti tradisi, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi panggilan pada pagi hari ini diberikan bagi kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan, untuk memilih berada di pihak Tuhan, walau tantangan, siksaan, aniaya, bahkan kehilangan nyawa sekalipun, umat-umat Tuhan yang sejati akan terus berdiri di pihak Tuhan, bukan karena kesanggupan diri sendiri, tetapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Semoga seluruh umat-umat Tuhan, kita semuanya akan kedapatan setia dan tetap teguh mempertahankan iman walau apapun yang kita hadapi, sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang menjemput kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan kembali memanggil kami untuk datang lebih dekat kepadamu. Karena dengan jelas apabila umat-umat Tuhan, gereja-gereja yang mengaku pengikut Tuhan akan murtad dan mengikuti kehendak-kehendak setan dan agen-agennya, maka patung binatang itu akan didirikan dan saatnya bagi umat-umat Tuhan akan menghadapi kesusahan, penderitaan, dan aniaya oleh karena mempertahankan kebenaran. Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak mampu menghadapi tantangan, kesulitan, atau apapun yang akan terjadi di depan nantinya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon kekuatan, mohon kesanggupan, agar dengan pertolongan Tuhan saja yang telah menuntun kami hingga saat ini, memampukan kami untuk bisa menang, memampukan kami untuk tetap setia mempertahankan kebenaran firman Tuhan, untuk tetap teguh mempertahankan iman kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami rindu, kami semuanya bisa mempersiapkan diri, keluarga, bahkan jemaat Tuhan untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah kami semuanya dengan kesanggupan yang ekstra untuk menang menghadapi setiap perjuangan iman yang kami hadapi saat ini. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, baik sakit, penyakit, duka cita, atau pergumulan apapun yang kami sedang hadapi, kami bisa lewati bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkaulah yang menyanggupkan kami. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.